Wilayah bagian timur Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan, disebut masih kekurangan tenaga apoteker. Dari sekitar 300.000 tenaga apoteker yang dibutuhkan sesuai rasio jumlah penduduk, Indonesia masih kekurangan 200.000-nya. Data itu diungkapkan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia, di mana jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 275 juta jiwa masih tidak sebanding dengan ketersediaan tenaga apoteker yang mumpuni. Pasalnya disebut Ketua Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia saat ini, IAI, masih hanya beranggotakan 100.000 orang. Mengatasi hal itu, Universitas Sari Mulia Banjarmasin resmi membuka program studi pendidikan profesi apoteker Jumat pagi. Selain menjadi solusi menutupi krisis tenaga apoteker di Banua, prodi ini juga mempermudah masyarakat yang ingin mengenyam pendidikan profesi apoteker dengan minim biaya karena tak harus jauh-jauh bersekolah hingga ke Pulau Jawa. Ya, supaya nanti anak-anak Banua bisa bersekolah maksudnya di daerah Banjarmasin aja, karena kan biayanya lebih banyak, Pak. Jadi kita hanya untuk membantu, untuk mencerdaskan, menambah kualitas dan mutu lulusan kita, anak-anak Banua. Jadi seperti tadi Pak Wakil Wali bilang, supaya mudah-mudahan kami bisa mewujudkan cita-cita beliau membuka pabrik anak dan kita memakai bahan kekayaan lokal. Banyak tersedia gula, banyak lah. Jadi kita lebih berkualitas dan nama Banua Kalimantan itu lebih terangkat, Sari Mulia juga lebih terangkat. Ini udah berapa waktu yang lalu direncanakan, tapi kan terbentur kami ke sama tenaga ya. Tapi kan tadi disampaikan kalau tenaga itu ya harus kita siapkan gitu. Dan mungkin kami sedang menyiapkan juga Fakultas Kedokteran juga terbentur dengan aturan harus sekian dokter, harus sekian spesialis, harus sekian spesialis yang menunjang begitu. Ya, tenaga masih menyiapkan tenaga 300 lebih, 360 lebih. Yang kita terima hanya 30. Ya, tentu kami merasa bangga ya, bersyukur ya di Kota Banjarmasin, khususnya pada Universitas Sari Mulia. Alhamdulillah, dan perjuangan yang luar biasa telah bisa hari ini meresmikan profesi, yaitu menggunakan profesi apoteker. Jadi sebenarnya profesi apoteker ini kan biasanya sampai, kalau namanya profesi itu antara 1 tahun lah. Jadi memang disarankan di S2 ya, tapi karena ini di bagian khususan keahlian, ya kedokteran atau mungkin kayak notaris lah, farmasi. Jadi ini apoteker ini adalah untuk menunjang kualitas. Jadi menambah profesi mereka betul-betul memahami masalah keapotekeran. Nah, tantangan kita tadi kita inginkan supaya ya apa-apa yang menjadi kebutuhan kita di Kota Banjarmasin, ya kan, tentang masalah SDM, mungkin tadi saya harapkan dia punya pabrik gitu, supaya kita tadi kan ketergantungan bahan-bahan kimia dengan luar negeri udah luar biasa, Pak. Jadi siapa tahu tadi ya dengan adanya kemajuan teknologi dan mungkin SDM-nya sudah ada belajar ke sana, mungkin itu bisa mendirikan pabrik sendiri, jadi tidak tergantungan lagi. Peresmian Prodi Pendidikan Profesi Apoteker ini ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua Yayasan Indah yang diserahkan kepada Wakil Wali Kota Banjarmasin. Peresmian juga diisi dengan seminar kuliah pakar bersama Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Dovendri Rustam, serta Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Yandi Syukri. Epi Duharlianti, Duta TV, Banjarmasin.